Kujang, antara falsafah dan mitologi Sunda. Kujang dikenal sebagai salah satu senjata khas dari daerah Jawa Barat, tepatnya di Pasundan atau Tatar Sunda. Bentuk senjata ini cukup unik. Dari segi desainnya, tak ada yang menyamai senjata ini di daerah manapun. Tidak ada kata yang tepat untuk menyebutkan nama senjata ini ke dalam bahasa internasional, sehingga kujang dianggap sama pengertiannya dengan sikal, yaitu arit atau sabit. Tentu ini sangat menyimpang jauh, karena dari segi wujudnya pun berbeda dengan arit ataupun sabit. Tidak sama juga dengan skimitar yang bentuknya cembung. Di Indonesia sendiri, arit atau sabit sebetulnya disebut celurit. Mungkin untuk merespon kendala bahasa tersebut, tugas dan kewajiban budayawan Sunda dan media cetak lokal di Tatar Sunda yang harus lebih intensif mempublikasikan kujang ini ke dunia internasional. Asal-muasal istilah kujang berasal dari kata kudi hiang, dengan akar kata kudi dan hiang. Kudi diambil dari bahasa Sunda kuno yang memiliki pengertian senjata yang menyerupai kekuatan gaib sakti, sebagai jimat, sebagai penolak bala, misalnya untuk menghalau musuh ataupun menghindari bahaya atau penyakit. Kujang juga disimpan sebagai benda pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkannya di dalam sebuah peti atau tempat tertentu di dalam rumah, atau dengan meletakkannya di atas tempat tidur. Sedangkan hiang dapat disejajarkan dengan pengertian dewa dalam beberapa mitologi. Namun bagi masyarakat Sunda, hiang mempunyai arti dan kedudukan di atas dewa. Hal ini tercermin di dalam ajaran Dasa Perbakti yang tercermin dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Disebutkan dewa bakti di hiang. Secara umum, kujang memiliki pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa, tidak sekedar sebuah senjata. Sejak dahulu hingga saat ini, kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Bagian-bagian kujang. Pertama, papatuk atau congo, yaitu bagian ujung kujang yang runcing, gunanya untuk menoreh atau mencungkil. Kedua, luk atau siih, yaitu lekukan-lekukan atau gerigi pada bagian punggung kujang sebelah atas, gunanya untuk mencabik-cabik perut musuh. Ketiga, waruga, nama bilahan atau badan kujang. Keempat, mata, yaitu lubang-lubang kecil yang terdapat pada bilahan kujang, yang pada awalnya lubang-lubang itu tertutupi logam, biasanya emas atau perak, atau juga batu permata. Tetapi kebanyakan yang ditemukan hanya sisanya berupa lubang-lubang kecil, gunanya sebagai lambang tahap status si pemakainya. Paling banyak 9 mata, dan paling sedikit 1 mata. Malah, ada pula kujang yang tak bermata, disebut kujang buta. Kelima, pamor, yaitu garis-garis atau bintik-bintik pada badan kujang. Disebut sulangkar atau tutul, biasanya mengandung racun. Gunanya, selain untuk memperindah bilah kujangnya, juga untuk mematikan musuh secara cepat. Keenam, tonggong, yaitu sisi yang tajam di bagian punggung kujang, bisa untuk mengerat maupun mengiris. Ketujuh, beteng, yaitu sisi yang tajam di bagian perut kujang. Gunanya sama dengan bagian punggungnya. Kedelapan, tadah, yaitu lengkung kecil pada bagian bawah perut kujang. Gunanya untuk menangkis dan melintir senjata musuh agar terpental dari genggaman. Kesembilan, paksi, yaitu bagian ekor kujang yang lancip untuk dimasukkan ke dalam gagang kujang. Kesepuluh, combong, yaitu lubang pada gagang kujang, berguna untuk mewadahi paksi atau ekor kujang. Kesebelas, selut, yaitu ring pada ujung atas gagang kujang, gunanya untuk memperkokoh cengkeraman gagang kujang pada ekor atau paksi. Kedua belas, ganja atau landean,
yaitu nama khas gagang atau tangkai kujang. Ke-13, koak atau kopak, yaitu nama khas sarung kujang. Di antara bagian-bagian kujang tadi, ada satu bagian yang memiliki lambang kemandalaan, yakni mata yang berjumlah 9 buah. Jumlah ini disesuaikan dengan banyaknya tahap mandala agama Sunda Pajajaran, yang juga berjumlah 9 tahap. Di antaranya, urutan dari bawah, Mandala Kasungka, Mandala Parmana, Mandala Karna, Mandala Rasa, Mandala Seba, Mandala Suda, Jati Mandala, Mandala Samar, dan Mandala Agung. Mandala tempat siksaan bagi arwah manusia yang ketika hidupnya bersimbah noda dan dosa, disebut buana karma atau jagat pancaka, yaitu neraka. Mandala Kasungka, yaitu cakra muladhara di daerah seks, aura warna merah merupakan undakan paling bawah atau dasar, mencirikan bahwa manusia itu masih terikat oleh Satripu dan Saptatimira. Mereka yang berada pada mandala dasar ini masih memiliki sifat-sifat binatang, makan, minum, tidur selalu berlebihan. Memenuhi nafsu merupakan dasar kesadaran hidupnya. Hidupnya selalu berkeinginan berkuasa, mau menang sendiri tanpa peduli orang lain. Mandala Seba, yaitu cakra swadhisthana dilimpah, aura warna orange, merupakan undakan nomor 2. Berarti manusia selalu berpikir demi dan untuk diri sendiri saja, memenuhi perut sendiri, sementara tidak pernah memikirkan orang lain di luar dirinya. Mereka yang berada pada mandala ini masih jauh dari yang namanya memahami kehidupan orang lain. Mereka hanya menghargai diri sendiri dan tidak pernah peduli pada kehidupan orang lain. Selalu menumpuk dan memupuk kekayaan untuk diri sendiri. Orang semacam ini selalu ingin minta dihargai, namun tidak pernah menghargai orang lain. Mandala Raja, yaitu cakra Manipura di empedu, aura warna kuning, merupakan undakan yang ketiga. Tiada lain adalah mereka yang telah memahami kesadaran kebenaran dan kebijaksanaan antara kata dan tindakan. Mereka yang sudah sampai pada mandala ini tujuan dari hidupnya hanya mencari kesentosaan hidup dan kesentosaan hidup orang lain. Mereka yang ingin menjadi pemimpin sepatutnya mengetahui mandala ini. Mereka yang berada pada mandala ini sudah memahami kesejahteraan orang lain tanpa mendahulukan kepentingan pribadinya. Mandala Wening, yaitu cakra anahata ada di jantung, aura warna hijau, merupakan mandala atau undakan keempat, yaitu bagi mereka yang telah memahami nilai cinta kasih dan kasih sayang semua makhluk. Tiada pernah berhenti untuk membuat orang lain damai dan bahagia. Siapa yang sudah sampai pada mandala ini tidak lagi mendahulukan kekuasaan dan mengumpulkan harta hanya untuk kebutuhan hidupnya saja. Tidak lagi melakukan kegiatan yang berlebihan atau hura-hura, mengumbar kemampuan diri, memasalahkan plan atau warna dalam kehidupan. Karena dalam pemahaman hidupnya bukan itu yang menjadi intisari pemikirannya. Mandala Wangi, yaitu cakra Visuddha pada tenggorokan, aura warna biru, merupakan undakan kelima. Mereka yang sudah sampai pada mandala ini, dalam hidup dan kehidupannya, selalu berdasar pada landasan dharma, di mana dan kapanpun perilakunya selalu berdasarkan dharma atau kebenaran, bukan karena suatu agama, bukan pula karena suatu warna. Akan tetapi memang dasar kehidupannya selalu memuliakan dharma itu sendiri. Dharmalah yang memenuhi tubuh, pikiran dan rasa pada dirinya. Memiliki keteguhan mental dalam spiritual. Mandala Agung, yaitu cakraannya di antara kedua alis, aura warna nila, merupakan mandala ke-6, di mana pada mandala agung ini manusia yang tidak lagi membicarakan tentang warna, klan, ras, tidak ada lagi rasa perbedaan antara yang satu dengan orang lainnya. Di sini mereka menyadari manusia adalah sama tatwam asi, yang menjadi inti hidupnya adalah kebahagiaan hidup sebuah negara, bangsa serta kebahagiaan hidup secara keseluruhan di muka bumi ini. Hanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup semua makhluk yang menjadi tujuan hidupnya, dapat menguasai diri, penuh ilham dan bijaksana mendalam. Mandala Hyang, yaitu cakra Saharara adanya di ubun-ubun, aura warna ungu. Mandala ini yang paling utama atau luhur. Mandala Hyang merupakan puncak kesadaran pada diri manusia, tingkat pencapaian rohani dengan ilahi, kesadaran kosmis.
Mandala ini merupakan kesadaran manusia untuk memahami kesujatian diri. Pada mandala ini manusia memahami satu kesatuan antara Buana Agung dan Buana Alit. Pada kesadaran ini manusia hanya memikirkan kesadaran kemanunggalan antara Atma dan Paramatma. Sangkan Paraning Dumadi menuju tempat kesadaran suci panunggalan dengan Maha Agung yang disebut moksa atau moksartam jagadita. Terbebas dari keterbelengguan oleh hal kesenangan, maya jagat ini menuju kebahagiaan yang maha agung sempurna.